mana kita kelak akan dibangkitkan dalam kondisi mendapatkan teduhan dan naungan di hari yang tidak ada naungan dan teduhan ketika itu kecuali dari Allah Ta'ala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh berkembang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, walaupun ini hal yang sangat berat karena masih muda, hawa nafsunya masih bergelora, jiwanya masih jiwa-jiwa muda, namun dia mampu mematahkan dan menundukkan. Di saat itu dia gunakan dan arahkan untuk kebaikan dan ilmu. Nah, Abdullah bin Umar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Dibangunlah Islam di atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah. Bisa dibaca syahadati, bisa pula dibaca syahadatu. Kalau dibaca syahadati, dia sebagai badal. Ya, kalau dibaca syahadatu, dia sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya hiya. Jadi kalau dibaca syahadatu, maknanya buniyal Islam ala khamsin. Hiya syahadatu alla ilaha illallah, gitu. Dan mi'rabnya. Ini boleh juga dibaca syahadati. Artinya kalau ada yang baca syahadatu, nanti jangan dianggap keliru. Mungkin dia membaca ya dengan mi'rab yang sudah saya jelaskan tadi. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadat pertama atau bunyian bangunan pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. 2 persaksian tapi masuk dalam 1 syahadat. 1 rukun ya, tapi yang disebut di dalam 1 rukun 2 yang dipersaksikan. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wal hajj, berhaji ke tanah suci atau tanah haram, wasam Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu bangunan-bangunannya ada 5. Kita langsung saja melihat bagaimana Syekh Saleh menjelaskan hadis ini. Hadal hadisu kal hadisu alladzi qablah. Hadis ini akhwanna fillah seperti hadis kemarin ya, banyak mengulas tentang rukun-rukun Islam dan akidah tentang keislaman. Hadis Umar bin Khattab kemarin dibayani arkan Islam di dalam menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Ila ana hada hadis fihi ziyadatun wa huwa qalu bunyal Islam ala khamsin. Cuma ini ada sedikit tambahan, itu ada perkataan bunyal Islam, dibangunlah Islam di atas 5. Kalau di dalam hadis Umar, akhbirni anil Islam. Perbedaannya, kalau hadis kedua kemarin, ya malaikat Jibril mengatakan akhbirni anil Islam. Kalau di sini buniyal Islamu ala khamsin. Kemudian dikatakan al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah ila akhir hadis. Fa dhahiru hadis Umar, maka dohir hadis Umar, ya, anal Islam huwa hadil arkanu khamsah faqat. Maka pada hadis Umar bahwa Islam itu hanya menyebutkan 4 rukun saja, 5 rukun saja. Ya, bainama hadal hadis, sedangkan hadis ini ya dulu ala anna hadil khamsah laisat hiya kulli Islam. Di hadis ini tidak menunjukkan bahwa 5 rukun tadi ya iya kullu Islam, iya adalah bukanlah seluruh Islam. Jadi Islam itu bukan ini maksudnya. Ya, Islam itu bukan cukup mencakup rukun Islam yang 5 tadi, bukan. Wa a'malu shalihah kulluha minal Islam. Bahwa amal-amal yang soleh itu semua bagian dari Islam. Jadi seorang mengamalkan amal yang soleh itu ya Islam. Makanya Islam kemarin diterjemahkan al-istislamu lillah bitauhid wal iqyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Seorang menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Dia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Terus ada kebencian dan kecintaan. Karena benci dan cinta bagian daripada Islam. Tidak boleh, tidak ada kebencian itu tidak boleh. Saya mencintai Islam tapi tidak benci kepada kesyirikan. Tidak sempurna Islam itu. Harus cinta dengan Islam dan benci kesyirikan. Karena kesyirikan itu pembatalnya Islam. Bagaimana orang bisa mencintai Islam tapi tidak benci kesyirikan? Aneh ya?
Sementara kalau dia terjatuh ke dalam kesyirikan, Islamnya batal. Batal total. Bukan cuma sebagian, batal total. Ketika seorang terjatuh dalam syirkul akbar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Aku wahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu. Jikalau kau berbuat kesyirikan, Nabi enggak mungkin syirik. Tapi ini seolah-olah andai kata Muhammad SAW manusia yang paling terbaiknya berbuat kesyirikan, manusia yang paling Allah cintai, Allah enggak peduli. La yahbatanna 'amaluk, akan hilang semua amalanmu wahai Muhammad. Dan kau di akhirat pasti termasuk orang yang paling bangkrut dan merugi. Karena ibadah-ibadahmu tidak ada yang diterima oleh Allah. Maka dikatakan bangkrut. Ya, bangkrut itu punya barang tapi tidak bisa dinikmati. Habis sudah. Amalnya banyak. Tapi ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, amalnya banyak itu dia akan gak ada nilainya. Walaupun secuil gak ada nilainya. Itu namanya bangkrut. Dia bawa amal, bawa sholat, bawa puasa, bawa haji, umroh, bersedekah, bahkan mungkin berjihad. Ketika dia membawa amal yang besar itu tadi, dan dia menutup dengan kesyirikan, amal-amal itu jadi nggak ada nilainya sama sekali. Apa kalau nggak adil? Adil. Loh kenapa? Amalnya banyak kok bisa hilang? Karena besarnya dosa syirik itu. Sehingga mampu menggilas seluruh amal-amal kebaikan hamba sebesar apapun. Saking besarnya dosanya syirik itu. Beda dengan dosa selain syirik. Orang berbuat zina dosa besar. Orang minum khamr dosa besar. Tapi ketika dia masih punya amal-amal ketaatan, di masa dahulu dia pernah bersedekah, berbuat kebaikan dengan baik dan ikhlas, tidak bisa hilang dengan dia terjatuh ke dalam perzinaan atau minum khamr. Masih dihargai sama Allah kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau syirik sudah semua tidak ada harganya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka amalkan. Kami pertontonkan kepada pemiliknya amal-amal dulu ketika dia di dunia dan kebaikan-kebaikannya. Setelah itu faja'alnahu haba'an manthura. Lantas kami jadikan amal itu seperti debu manthur, berhamburan. Debunya bertaburan. Kalau debunya jatuh, masih bisa ditimbang, walaupun ringan. Tapi ini bahasa Al-Quran, debunya berhamburan. Nggak bisa ditimbang lagi, karena nggak ada harga dan nilainya sama sekali. Itulah kesyirikan. Karena seorang harus menjauh sejauh-jauhnya, dan harus punya kebencian dengan syirik dan ahlu syirik. Nggak boleh toleransi dalam masalah ini. Ya. Nah, maka seluruh amal soleh adalah Islam. Nah, wal wajibat, dari kewajiban-kewajiban, dari apa yang Allah wajibkan kita lakukan, semua ibadah, semua ketaatan itu adalah ibadah. Dan jangan meremehkan kewajiban. Ya, jangan meremehkan kewajiban. Kadang-kadang orang itu tertipu ya. Dia lebih mantap beramal yang sifatnya sunnah daripada yang wajib. Ini keliru. Ya. Ketika orang memberikan sedekah kepada orang fakir, merasa dia beramal besar. Sedekah. Tapi ketika dia belanjakan nafkah kepada anak istrinya, tidak merasa dapat pahala. Ini kan keliru. Sering kita seperti itu kan. Ketika kita kasih sedekah orang fakir, misalkan 1 juta, merasa kita telah bersedekah banyak. Tapi tatkala kita membelanjakan harta kepada anak istri, itu tidak merasa dapat pahala. Ini kan keliru, jemaah. Rasulullah mengatakan, dinar anfaqtahu fi sabilillah, dinar anfaqtahu ala ruqabah, dinar tasaddaqta ala al-fuqara, dinar anfaqtahu ala ahlik, wa'adamu ajr dinar anfaqtuha ala ahli. Mata uang yang kau belanjakan di jalan Allah, mata uang yang kau belanjakan untuk membebaskan budak, ini kan amalan besar semua. Mata uang yang kau berikan sedekahkan kepada orang-orang fakir, mata uang yang kau belanjakan kepada keluargamu, maka pahala yang paling besarnya adalah mata uang yang kau belanjakan kepada keluargamu. Maka terus harus tetap kita bahwa yang namanya wajib itu harus kita lakukan dengan penuh semangat. Ya. Salat qabliyah subuhnya khusyuk, sungguh-sungguh sekali. Salat subuhnya nyantai saja. Karena dia dapat hadis, ya, raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dia salat dengan sungguh-sungguh.
Begitu subuhnya nyantai saja. Nggak begitu sungguh-sungguh misalkan. Ini kan salah besar. Ya nggak bisa dikalahkan oleh sholat subuh apa, sholat yang wajib dengan sholat sunnah apapun. Ya. Nah, orang meninggalkan qobliyah subuh tidak tercela, tidak dosa dan tidak tercela. Tapi meninggalkan sholat subuhnya, qobliyah subuhnya enggak, yang wajibnya dosa besar. Bahkan ciri-ciri orang munafik. Maka tentunya sholat subuhnya harus lebih semangat. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Maka disunahkan umur panjang bacaan supaya persaksian malaikatnya lebih lama. Ya. Nah, pada dua sholat subuh sama sholat asyar, Nabi kita mengatakan man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua sholat yang dingin, dia masuk surga. Yaitu sholat asyar sama sholat subuh wajib. Nah, ini adalah dilakukan dengan penuh semangat. Juga yang mustahabat, yang sunnah-sunnah. Wa kullu ta'at, maka seluruh amal ketaatan itu sebut tadi yang mustahab atau yang wajib itu semua adalah amal ketaatan. Wa tarkul ma'asi, termasuk juga meninggalkan maksiat. Kullu dzalika huwal Islam, itu semua bagian daripada Islam. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi kita bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah man salimal muslimun, orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Artinya menahan diri dari berbuat kezaliman kepada saudaranya dengan lisan dan tangannya itu bagian dari amalan Islam. Ya, jadi kita menahan diri tidak berbuat dosa, berbuat zalim dengan tangan kita dan lisan kita kepada saudara kita, itu sudah dapat pahala. Karena dia menahan diri tidak berbuat aniaya dan zalim kepada saudaranya. Ya. Nah, fa'adda kafal adha minal Islam, maka seorang yang mencegah menahan diri dari mengganggu manusia itu bagian daripada Islam. Wal Islamu wasi'un, maka Islam itu sangatlah luas. Walakinna hadil khamsah ya da'imuhu, akan tapi 5 rukun yang disebutkan di dalam hadis tadi itu adalah tiang-tiangnya. Arkan jamak dari rukun, tiang-tiangnya. Wa ya arkanuhu, yaitu rukun. Wa ya mabani, yaitu bangunannya, ya pondasinya. Alladzi buniya alayya, yang dibangun di atasnya, bangunan-bangunan. Maka wa fi faqdiha, maka siapa yang hilang dari bangunan tadi, au faqdi syai'in minha, atau hilang sesuatu darinya, satu atau dua hilang dari rukun-rukun tadi, la yakunu insanu musliman islaman hakiki, dia enggak akan disebut sebagai orang muslim yang Islamnya hakiki. Ya, ketika dari rukun 5 itu ada yang ditinggalkan, maka Islamnya tidak hakiki. Wa amma baqiyatul a'mal idza fuqida syai'un minha, adapun sisa-sisa amal-amal apabila dia luput atau hilang daripadanya, fa innaha yakunu musliman, maka dia tetap disebut sebagai seorang muslim, asal bukan rukun-rukun yang ditinggalkan tadi. Yakunu islamuhu naqison, tapi Islamnya berkurang atau lemah. Bihasbi ma taraka minha, sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Asal jangan tinggalkan rukun tadi salah satunya. Adapun syahadati alla ilaha illallah maknaha, adapun perkataan syahadati alla ilallah maknanya adalah i'tiqad wal yaqinu ma'an nutqi bilisan. Itu perkataan syahadat yang diiringi dengan keyakinan dan i'tiqad di dalam hati bersamaan dengan lisan yang terucap. Li'annahu la yastaqiqu ibadata illa Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah hak ya ibadah kecuali ya dia memiliki syahadat tentang persaksiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ibadata ma siwahu, maka beribadah kepada selain Allah batilatun wa syirkun billahi azza wa jal, maka ibadah itu batal, dan itu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat tusamma aliha, walaupun yang mereka ibadah itu juga disebut Tuhan, yang namanya juga Tuhan. Makanya la ilaha illallah jangan diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Itu perterjemahan yang keliru. Kalau la ilaha illallah diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, berarti semua yang dipertuhankan nanti jadinya Allah. Kan tiada Tuhan selain Allah. Berarti semua yang dipertuhankan itu adalah
Allah nanti. Kalau terjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah. Tapi tiada Tuhan ada ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Di terjemahannya tiada Tuhan selain Allah itu salah. Bapak mungkin kalau anaknya masih sekolah umum, mungkin kurikulumnya masih pakai itu, ya, dijelaskan kepada anaknya bahwa terjemahan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu batil, ya, salah. Ya, sebab nanti semua yang dipertuhankan namanya jadi Allah. Kan tiada Tuhan selain Allah, kan begitu ya. Ya, maka wa ana ibadah selain Allah adalah batil, syirik. Wa in kana, walaupun dia disebut Tuhan, lakinaha alihatun batilah, tapi Tuhan yang batil, enggak sah. Karena tidak terpenuhi syarat menjadi Tuhan. Apa syarat jadi Tuhan? Al-khalaq, mampu mencipta saja. Yang lainnya enggak usah. Tuhan itu bisa mencipta tidak? Ya. Kalau Tuhan bisa mencipta, silahkan diibadahi. Berarti dia pantas menjadi tandingan Allah. Pantas. Sebab dia juga bisa mencipta kayak Allah. Bisa bikin bumi, bisa bikin langit, bisa bikin matahari, silahkan. Itu berarti pantas jadi tandingan Allah karena bisa mencipta. Tapi silahkan tanya, siapa yang dipertuhankan di muka bumi? Bisakah dia mencipta? Bahkan dirinya saja dicipta karena dia makhluk. Karena semua yang disembah selain Allah itu menyembah makhluk, menyembah alam. Menyembah alam. Karena seluruh selain Allah namanya alam. Siapa yang menyembah selain Allah, dia menyembah alam. Dan alam itu makhluk Allah. Bagaimana bisa disembah sesuatu yang dia dicipta oleh Allah? Maka syaratnya nggak sah menjadi Tuhan, maka nggak pantas jadi Tuhan. Maka bisa katakan alihatun batilah, Tuhan yang batil yang nggak sah menjadi Tuhan. Wa ilahu al-haq, sementara Tuhan yang hak, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang hak. Karena Allah mampu mencipta. Maka lihat di awal-awal surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai segenap manusia, sembahlah oleh kalian Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Allah terangkan dirinya. Ya. Yang kau sembah Allah itu yang telah menciptakan. Yang menciptakan langit sebagai atap bagi kalian, bumi sebagai hamparan bagi kalian. Allah turunkan hujan dari langit, turunkan tumbuhan dari air itu. Sebagai rezeki keluar buah-buahan, sebagai rezeki bagi kalian. Allah jelaskan tentang dirinya yang memiliki kemampuan mencipta. Ya, setelah itu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kau jadikan Allah tandingan, sekutu-sekutu sementara kalian sudah tahu. Ya, lihat, Allah ini sangat menantang orang-orang yang menyembah selain Allah, yang menjadikan sekutu-sekutu. Dan Allah itu nggak bisa mencipta. Allah pamerkan, dialah Allah yang menjadikan langit sebagai atap bagi kalian, bumi sebagai alas bagi kalian. Allah turunkan dari langit air hujan, tertumbuhkan bebuahan-bebuahan, rezeki bagi kalian semua. Fala taj'alu lillah, karena itu jangan jadikan Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah mengetahui bahwa Allah enggak ada tandingannya. Maka Tuhan-Tuhan yang disembah manusia itu Tuhan-Tuhan yang batil, tidak sah menjadi Tuhan. Karena itu Allah berfirman, "Dzalika bi annallahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Itu adalah yang demikian adalah Allah Subhanahu wa taala itu al-haq, yang benar, yang hak. Wa ana ma yad'una min dunihi, dan apa yang diseru atau mereka seru selain Allah, huwal batil, itu Tuhan yang batil. Wa anallahu wal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha besar. Fala budda min i'tiqadi bi qalbi, maka ucapan la ilaha illallah harus diiringi dengan keyakinan hati. Wa nutqi bil lisan, dan terucap dengan lisan-lisan. Wa amal bil jawarih, dibuktikan dengan amal jawarih. Li anna ibadata lillah, karena ibadah itu hanyalah untuk Allah Ta'ala. La istatiquha siwa, tidak pantas diarahkan ibadah kepada yang lainnya. Wa la yakfi an ta'taqida annal ibadata haqqun lillah, namun kata beliau, tidaklah cukup seorang atau engkau meyakini bahwa ibadah itu hak milik Allah Azza wa Jalla. Bal labudda an ta'taqida aidan, tapi harus pula engkau meyakini anna ibadata ma siwahu batilah,
maka ibadah kepada yang lainnya itu batil. Ya, jadi harus ada kebencian. Bukan cukup ibadah itu hanya untuk Allah, tapi harus meyakini peribadatan yang dipalingkan kepada selain Allah itu peribadatan yang batil. Harus ada keyakinan itu. Ya, harus ada punya keyakinan bahwa yang hak diibadahi cuma Allah, dan ibadah-ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah itu peribadatan yang batil, yang tidak hak, tidak sah. Nah, wa hadha huwal muqtada la ilaha illallah. Inilah konsekuensi ucapan kita la ilaha illallah. Maka ini ucapan agung Bapak Ibu. Makanya siapa yang mengucapkan ini dengan baik, dengan yakin pasti masuk surga ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalamnya dia berucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Karena ini ucapan sangat luar biasa. Nabi Musa pernah berkata, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa atuka bih. Ya Rabbku, ajari aku sesuatu dzikir yang dengan dzikir itu aku bisa beribadah kepadamu dan bertakarub kepadamu. Kata Allah, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi qulu ibadika yaquluna hada. Kalau dzikir ini hamba-hambamu sudah banyak berucap. Karena seolah-olah Nabi Musa ingin kalimat yang istimewa. Jangan dikasih kalimat ini pada hamba-hambamu sudah banyak berucap. Ternyata Nabi Musa pun harus diajari sama Allah. Ya Musa, law anas samawati sab'a wa amirahunna ila ghairi. Ya Musa, kiranya langit yang 7 semuanya lengkap dengan penghuni-penghuni langit, para malaikat-malaikat kecuali aku. Nah, ini berarti Allah di atas ya, dalilnya ini. Wahai Musa, jika langit yang 7 lengkap dengan penghuninya kecuali aku, Allah di langit ya. Dan bumi yang 7, ya, 7 lapis, fi kifatin, ditaruh di satu anak timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha di ketimbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, niscayakan beratlah timbangan yang berisi kalimat la ilaha illallah. Baru Nabi Musa faham keagungan zikir la ilaha illallah. Ya. Karenanya Rasulullah mengatakan afdhalul dzikr la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Karena kalimat ini di samping kalimat tauhid, kalimat ini bisa dirahasiakan. Jika Bapak bisa zikir tanpa dilihat oleh siapapun. Karena ini ucapan bisa diucapkan tanpa menggerakkan lisan. Kalau yang lainnya nggak bisa. Silakan. Subhanallah. Bibir gerak. Alhamdulillah gerak. Tapi kalimat tauhid bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bibirnya saya nggak gerak kan? La ilaha illallah. Bibirnya saya nggak gerak. Jadi kalau saya pelankan nggak dengar. Saya misalkan dengan teman saya zikir, teman saya nggak tahu karena bibir saya nggak bergerak. Saya bisa mengucapkan kalimat ini dengan penuh keikhlasan, sampai teman dekat saya nggak tahu kalau saya mengatakan la ilaha illallah karena bibir saya nggak bergerak. Dikira saya diam, padahal saya mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu ketika Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, man as'adu nasi bi syafaatika yaumal qiyamah, ya Rasulullah, siapakah sih orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Nabi katakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, orang yang berucap la ilaha illallah murni keluar dari hatinya. Inilah keagungan kalimat la ilaha illallah. Tapi harus sempurna ya. Tadi di hadis tadi Musa mengatakan, ya Allah ajarkan kepadaku satu kalimat. Apa kata Allah? Ya Musa kul la ilaha illallah. Jangan diputus-putus. Jangan la ilaha illallah illallah la ilaha illallah hu. Ambil, kalau nggak gerak-gerak kepala saya kurang mantap. Ya. Ini masalah bukan mantap dan tidak mantap. Kira-kira kalau nggak gerak-gerak gini nggak enak ya. La ilaha illallah. Jadi ilnya tuh ada gerakan yang dilakukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama banter terus stres. Ya. Karena sudah nggak lagi fokus kepada kalimat tauhidnya, tapi terbawa pada iramanya ya. Terbawa pada iramanya. Ya. Maka tidak boleh diputus-putus. Huwa atau huhu
atau Allah Allah tapi la ilaha illallah sempurna, sebagaimana Nabi Musa tadi ketika minta diajari zikir, Allah ajarkan sempurna. Ya Musa, qul la ilaha illallah, sempurna. Ya. Maka harus kebencian kepada selainnya. Adapun kata la ilaha illallah, fa inna la ilaha nafyun, ya. Tidak ada ilah, penafian. Ilallah isbatun, penetapan. Penafyu huwa nafyun ibtalun li ibadihi ma siwahu. Penafian di situ penafian kebatilan sesembahan yang disembah selain Allah. Wal isbat wa isbatul ibadati lillah. Adapun penetapan bahwa ibadah hanya untuk Allah. Fala yakfi an-nafyu biduni isbat. Enggak cukup kita nafikan tanpa penetapan. Walakin la ya'taqidu butlan ibadata al-awthan wa tawagid. Akan tetapi ya, dia tidak yakin batalnya peribadahan kepada berhala atau kepada tauhid. Harus punya keyakinan ya batilnya orang yang menyembah kepada selain Allah. Harus ditanamkan dalam diri kita kebencian dengan tadi kesyirikan. Jangan sampai ada kecintaan pada kesyirikan. Jangan sampai ada kecintaan dengan kesyirikan. Ya, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Coba bayangkan kalau kita cinta kepada ahlu syirik, cinta kepada ahlu bidah, cinta kepada ahlu ma'asi. Nah, ini hal yang membahayakan. Ya, hal yang membahayakan. Mintalah kepada Allah agar jangan di hati ini dikasih kecintaan dengan ahlu syirik, ahlu maksiat, ahlu bidah. Kita khawatir nanti di akhirat kita tidak berbuat maksiat dan berbuat bidah dan syirik, namun kita mencintai mereka, nggak ada kebencian, kita dibersamakan Allah di akhirat bersama mereka. Na'udzubillah. Tempat mereka adalah neraka. Dan itu harus ada kebencian kepada ahlu syirik. Harus ada kebencian. Tidak boleh ada kecintaan. Itu konsekuensi daripada Islam. Ya, bara'atu minasyirki wa ahli. Adanya bara'ah, kebencian dengan syirik dan ahli kesyirikan. Nah, adapun makna Muhammad dan Rasulullah, la takfi syahadatu alla ilaha illallah. Maka enggak cukup hanya kita bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, tapi dia harus pula meyakini Muhammad adalah Rasulullah. Enggak boleh dipisah salah satunya. Ya. Adapun saya ringkaskan makna daripada Muhammad Rasulullah itu memiliki 4 konsekuensi. Jadi persyahadatan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah itu ada persaksian yang harus kita lakukan atau konsekuensi yang harus kita jalani. Pertama adalah ta'atuhu fima amara, membenarkan apa yang beliau perintah, mengamalkan apa yang beliau perintah, harus mentaati perintah beliau. Itu sebagai konsekuensi pertama kalau kita sudah bersaksi Muhammad al-Rasulullah, ta'atuhu fima amara. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jangan pernah ragu apapun, kalau kabar itu datang dari Nabi dan riwayatnya sahih, maka kita harus terima, tidak boleh ada kebimbangan, walaupun kabar-kabar itu mungkin nggak bisa kita terima dengan akal kita, misalkan. Tetap kita yakin. Ya, banyak tokoh-tokoh ya, radikal itu mengingkari sebagian hadis Nabi karena dianggap tidak masuk akal. Seperti hadis tentang masalah mati. Ya, Rasulullah disebutkan dalam riwayat, ketika sudah terjadi kiamat, orang ahlu surga sudah masuk surga, ahlu neraka juga masuk neraka, maka Rasulullah membawa kibas, ya, kambing besar, kibas. Kemudian dibawalah kambing itu, kibas itu di depan para penghuni surga. Wahai para penghuni surga, tahukah kalian apa yang aku bawa ini? Padahal beliau secara dohir membawa kibas, tapi tidak ada yang menjawab kau bawa kibas. Kata para penghuni surga, kau membawa al-maut, kematian. Kemudian kata Nabi, sekarang al-maut kami sembelih, matinya sudah mati. Berarti kalian wahai ahli surga tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kau akan bahagia dan nikmat selama-lamanya. Karena al-maut sudah disembelih, matinya sudah mati. Berarti tidak ada lagi mati yang kedua. Ini sama Hasan At-Turabi diingkari. Ya, karena gimana kok mati kok disembelih? Yang kedua, hadis tentang lalat. Hadisnya sahih. Kalau minuman kita kena lalat, maka tenggelamkan sekalian. Setelah itu diambil lalatnya, dibuang. Minumannya jangan dibuang. Minumannya enggak apa-apa. Sebab pada lalat itu ada sayapnya menjadi penyakit, satunya menjadi penawarnya. Maka dengan ditenggelamkan sekalian, tawar kembali sehingga tidak memberikan efek dan racun pada ya sayap
kedua sayap lalat tersebut, maka buang lalatnya dan minum. Tapi juga ditolak. Ini katanya hadis jorok. Masa Islam mengajari jorok seperti ini? Islam itu agama kebersihan, bukan agama jorok. Sehingga hadis ini ditolak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah. Tidak, kita terima. Dan itu memang benar. Nah, waktu saya ngajar di SD dulu, anak-anak saya suruh nyari lalat. Saya menengah saja. Cuma cari lalat. Saya bawa minuman, air putih. Masukkan ini lalatnya. Saya masukkan, saya tenggelam, saya bilang, siapa yang minum silahkan. Kalau ada keraguan nilainya jelek, harus bismillah, tenang, nggak sakit, mau minum semua. Yang minum saya kasih nilai 10, ayo. Jangan ada keraguan ya. Besok kalau sakit perut, saya tanggung jawab. Gak ada yang sakit juga. Gak ada yang sakit. Gak ada yang sakit, besoknya saya ulang, gak ada yang sakit. Gak ada yang komplek ya. Memang gitu kata Nabi. Ditolak karena dianggap ini hadis jorok. Maka di antara konsekuensi persyaratan kita Muhammad Rasulullah adalah tasdiqu fima akhbara, kita membenarkan apa yang beliau kabarkan walaupun akal kita nggak bisa menerima, kita imani, selesai sudah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketika Abu Bakar itu teman itu tambah parah lagi, katanya bisa pergi ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke langit semalam cukup katanya. Ngawur itu Muhammad itu, dusta itu. Ya, kata Abu Bakar, benar yang ngomong dia? Iya. Kalau yang ngomong dia, jangan yang cuma itu, lebih parah lagi, saya beriman kalau yang ngomong dia. Nah, dia nggak pernah dusta. Abu Bakar. Sejak itulah beliau digelari As-Siddiq gitu ya. Abu Bakar yang membenarkan. Ya. Sejak itulah Nabi Abu Bakar digelari As-Siddiq karena membenarkan tentang Nabi diangkat ke langit dalam waktu yang sangat cepat itu. Nabi Abu Bakar membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Tanpa ada keraguan. Ya. Sementara kaum muslimin sekarang ada yang ragu. Di kelompok ini, di Solo ini ada, gak usah sebut kelompoknya. Itu mereka mengingkari Mi'raj. Katanya yang Mi'raj cuma rohnya saja. Jadi Muhammad itu yang dibawa rohnya saja. Jasadnya masih di bumi. Kalau cuma rohnya itu kan artinya gur ngimpi loh. Gur ngimpi, kenapa orang-orang Quraisy geger? Kalau cuma mau ngimpi aja silakan ya. Silakan cerita, Mas saya ngimpi itu, saya ketemu sama Nabi Muhammad, saya diajak jalan-jalan ke surga sama Nabi Muhammad, kemudian saya nikah bidadari di sana. Gak ada yang gur ngimpi ya, mau cerita apa silakan ya. Kalau cuma ngimpi, kenapa orang-orang kafir Quraisy geger? Kalau cuma ngimpi, ya. Sebaiknya nih kelompok di Solo mengingkari Mi'raj, ya, Isra Mi'raj karena apa? Yang naik cuma rohnya saja. Nabi Muhammad. Terus dibahas pakai hukum bagaimana kecepatannya itu, pakai kecepatan cahaya, matanya pecah no kalau dengan cepat begitu, kalau naik ke langit dengan kecepatan seperti itu. Gimana bisa menerima? Lihat ayatnya saja. Ya, subhanalladzi asra bi abdi. Perhatikan, maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lihat, fa'ilnya siapa? Allah yang memperjalankan. Bukan Nabi Muhammad yang jalan, Allah yang memperjalankan. Allah ala kulli syai'in qadir, kan begitu ya. Allah Maha mampu atas segala-galanya. Kalau jenengan teliti dengan cara tadi ya mesti gak masuk akal. Lihat, yang memperjalankan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad. Itu adalah orang berpikir. Ya, bukan Nabi Muhammad yang mengadakan perjalanan ke sana, tentu ya tidak bisa. Ya, di masa itu belum ada pesawat, belum ada apa-apa. Maka karena Allah yang menceritakan dan Allah yang memperjalankan, sebagai orang beriman tentu gak akan pernah ada keraguan sedikit pun tentang hal itu. Ya, jelas ya, karena kita harus membenarkan berita yang beliau kabarkan. Yang ketiga, bahwasanya kita menjauhi apa yang beliau larang. Ya, kita menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat adalah wala tu'badullah dan tidaklah kita beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali apa yang beliau syaratkan. Apa beliau ajarkan. Itu konsekuensi makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, maka dengan demikian kita nggak boleh beribadah dengan hawa nafsu kita, tidak boleh beribadah dengan bid'ah, apa yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Karena semua yang diamalkan atau diajarkan Nabi itu sudah sempurna. Kita tinggal mengamalkan, meyakini, tidak boleh kita membuat perkara yang baru dalam perkara agama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Itu konsekuensi dari persyaratan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah,
Adapun selanjutnya iqamis shalah insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.